Sejahtera untuk kita semua. Shalom, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Ada sukacita. Amin. Puji Tuhan. Kiranya senantiasa Tuhan yang selalu memelihara kita, Tuhan yang selalu melindungi kita, Tuhan yang selalu menopang kita, bahkan Tuhan yang selalu menahan kita dari segala masalah, terlebih saat ini banyak hal dan wabah penyakit, ya, kembali lagi suasana yang tidak tenang dan mengkhawatirkan. Namun Tuhan saat ini kekal selama-lamanya akan melindungi kita. Amin. Mari kita angkat pujian lingkupiku. Haleluya. Sayangmu
situasi saat ini. Sungguh Tuhan, Engkau baik dalam kehidupan kami. Kami Tuhan sebagai manusia tentu mengalami kekhawatiran. Namun bila kami bersama Engkau, kami tidak perlu dan takut. Haleluya, karena Engkau sanggup menaungi kami, melengkapi kami. Haleluya. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, mari kita naikkan pujian ini lebih sungguh. Kami undang jemaat bangkit berdiri, katakan lingkup itu. Haleluya. Lebih sungguh lagi kita memohon perlindungan Tuhan. Bersama Tuhan kita mampu. Bersama Tuhan kita boleh mengalami kesehatan, demi kesehatan boleh kita rasakan. Haleluya, haleluya. Lingkup itu Yesus. Amin. Dengan segala kerendahan hati kami mengucap
Tuhan telah datang, telah hadir di tengah-tengah kami ya Allah. Kami akan memuji dan muliakan nama-Mu. Kami serahkan hamba-hamba-Mu yang melayani pekerjaan di tempat ini, baik yang pimpin pujian, baik itu singer leader, baik itu musik Tuhan, baik itu yang membawakan firman Allah, baik apapun yang dikerjakannya ya Tuhan, umat Tuhan hamba-Mu Bapa. Engkau berkati dan urapi Bapa, agar supaya kepujian kami ini boleh naik ke hadirat-Mu bagaikan pipa yang harum, dan Engkau berkenan bertata di atas kepujian kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu sedang Tuhan. Ya. Walaupun keadaan kita saat ini yang melemahkan ya hati nurani kita, tapi kita percaya Tuhan selalu seperti pujian tadi melingkupi kita. Amin. Kita yakini dan kita yang percaya, maka itulah yang terjadi bagi kita. Amin. Haleluya. Mari kita puji Tuhan, kasih Allahku. Maaf kalau itu kasihan Tuhan, saya tidak fokus karena saya dapat SMS lagi ya maaf anak kami di sini ya itulah corona. Memang saya nggak berbicara di rumah, sempat terngiang di benak saya tidak melayani, tapi dengan saya duduk di kaki Tuhan bisa lepas. Namun Tuhan berbicara dan saya boleh melayani. Puji Tuhan, kita bawa dalam Tuhan anak-anak yang terlibat untuk menghadapi corona saat ini. Kasih Allah.
Sebagai manusia kita khawatir, kita cemas apa yang saya alami, dan terus terang saya sering tertutup kalau ada kabar daripada anak-anak. Namun biarlah itu dalam pergumulan doa saya kepada Tuhan. Saya percaya situasi saat ini tidak kita alami, tapi biarlah situasi saat ini cepat berlalu, badai boleh datang, namun Tuhan yang selalu melindungi kita. Amin. Tuhan tempat perlindungan kita, kubu pertahanan kita. Haleluya. Amin. Haleluya. Tuhan akan meluputkan kita dari segala kesesakan seperti saat ini. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tidak ada. Kita sambut firman Tuhan dengan mengangkat pujian tempat perlindungan. Amin. Haleluya. Tempat perlindunganku, kubu pertahananku, tempat sayangmu yang aku
perlindungan, tempat perlindunganku, pertahananku, tempat sayangmu yang melindungi. Amin, haleluya. Engkau yang melindungikan dalam kesesakan, darimu dari mana-manamu.
takut. Sungguh Bapa, Engkau Tuhan tempat perlindungan kami, Tuhan pertahanan kami saat situasi ini Bapa. Kami manusia lemah Tuhan, tidak berdaya, namun kami tidak perlu takut Tuhan. Kami tidak bimbang Tuhan, karena Engkau selalu menyertai kami Bapa, karena Engkau selalu melindungi dan melingkupi kami Yesus. Mari pelihara Tuhan kami Bapa dengan kasih-Mu. Topang Bapa kami, ajarkan iman kami Bapa selalu bertumbuh subur. Ajarkan iman kami menyelamatkan Tuhan kekhawatiran kami. Ajarkan iman kami Tuhan menjadi kami kuat di dalam kuat kuasa-Mu Bapa. Jangan biarkan iman kami Tuhan jatuh Bapa oleh keadaan situasi saat ini. Namun Tuhan ajarkan kami memberikan pengharapan kepadamu, karena Engkau tempat perlindungan kami, kubu pertahanan kami, kubu kota benteng kami yang hidup, Allah kami yang ajaib, Allah kami yang hidup Bapa. Terima kasih, Engkau mengetahui segala Tuhan keadaan situasi kami Bapa. Di mana saja berada Tuhan, Engkau kiranya Tuhan melindungi, Engkau Tuhan yang memberkati kami, Engkau saja yang menyertai kami Bapa. Lebih Tuhan kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam firman Tuhan ada kekuatan, di dalam firman Tuhan ada kelepasan, di dalam firman Tuhan ada sukacita yang luar biasa. Kami rindu Tuhan mendengarkan firman-Mu Bapa, lewat hamba-Mu yang sesungguhnya Tuhan yang Kau utus Tuhan mengabarkan berita baik yang baik bagi kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kasih. Kalau Tuhan kami memuji memuliakan nama-Mu, boleh hati kami dikuatkan, boleh hati kami Tuhan penuh sukacita. Kami semua Tuhan, kasih-Mu Tuhan memberikan kami Tuhan pengharapan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak yang Roh Kudus,
karya-karya Tuhan Engkau dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan. Bila kami percaya, bila kami yakin Tuhan, kami sanggup melakukan segala perkara Tuhan. Boleh Tuhan saat ini besar Bapak masalah, namun kami percaya kuasa-Mu, mukjizat-Mu lebih besar daripada segalanya Bapak. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami sambut firman-Mu Tuhan dengan penuh syukur dan penuh sukacita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, yang setia, kita katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Amin. Serahkan untuk firman Tuhan Bapak. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita sungguh sangat bersyukur lagi kepada Tuhan sebab Dia sungguh baik dalam kehidupan kita. Masih memberikan kita kesempatan hidup menikmati akan anugerah dan kasih Tuhan yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Dengan kesehatan, dengan kekuatan, dengan nafas hidup, kita masih boleh bernafas dan sampai saat ini kita masih boleh datang beribadah, bersyukur lagi kepada Tuhan sebab Dia sungguh baik. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Nah Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, tentunya di dalam kita menghadapi masa-masa yang sukar ini seperti yang dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan, tentunya kita harus menanggapi semuanya itu dengan positif ya, karena Tuhan Yesus mengajarkan dalam kehidupan kita untuk kita senantiasa berpikir positif, berpandangan positif, berasumsi positif ya, tidak ada sesuatu yang jelek-jelek karena kita terlalu percaya bahwa dalam semuanya ada suatu rencana yang indah, ada suatu rencana yang baik yang Tuhan ingin lakukan di dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan Bapak Ibu, mari sama-sama kita langsung saja mengingat waktu. Kita buka di dalam Daniel pasal yang ketiga, ayat yang kita langsung di poinnya, ayat yang ke-15 sampai yang ke-18. Ayat yang kalau tadi pagi saya suruh baca dari ayat 1 sampai yang ke-7, tapi sekarang saya suruh baca, kita membaca ayat 15 sampai yang ke-18. Oke. Kalau kita sudah dapat, yang sudah dapat boleh katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Daniel pasal yang ketiga ayat 15 sampai yang 18. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri, kita menghormati pembacaan firman Tuhan. Ya, ayat yang ganjil, Bapak Ibu jemaat Tuhan ayat yang genap ya. Oke, saya baca di dalam nama Yesus ayat yang ke-15. Sekarang jika kamu bersedia demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapir, bab, gambus, sedam, dan berbagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari tanganku? Lalu saudara bersabda, Abednego menjawab raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja, yang kami sembah, yang kami sanjung sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu ya Raja. Tetapi seandainya tidak dan Tuanmu mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang memandang di dekat itu. Amin. Puji Tuhan. Silakan dulu Bapak Ibu ya. Sungguh luar biasa ayat ini, sungguh luar biasa kisah
firman Tuhan ini yang dimana Tuhan izinkan untuk mencatat akan hal ini, di mana Sadrak, Mesak, dan Abednego diperhadapkan dengan suatu masalah yang sungguh sangat berat. Saya katakan sungguh sangat berat karena ya mereka diperhadapkan dengan hukuman, ya bukan hanya hukuman penjara, bukan hanya hukuman tahun atau hari, tetapi langsung dieksekusi, harus mati seketika itu juga. Karena apa? Di dalam ayat yang pertama, Raja Nebukadnezar ini membuat satu patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta. Jadi kira-kira 27 meter kira-kira. Lebarnya kira-kira 2, berapa meter ya. Lebar tinggi ya, sungguh tinggi. Dan patung Nebukadnezar ini dibangun di daratan. Jadi kelihatan sekali dia begitu besar, dia begitu tinggi ya, dan dibangun di daratan, apa dikatakan Durat ya, di wilayah Babel. Jadi semua orang bisa melihat. Dan kita raja karena ini Nebukadnezar penguasa luar biasa pada waktu itu ya, penguasa nomor 1 pada waktu itu, boleh dikatakan dunia, karena di sini dikatakan seluruh orang-orang yang ternama, baik para wakil raja, baik para penguasa, baik para bupati, baik para penasihat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri penghabisan patung yang telah didirikannya itu. Jadi seluruh, tidak ada terkecuali, dan di dalamnya termasuk Sadrak dan Abednego ya. Di dalamnya orang-orang yang berkuasa yang telah dipercayai oleh Raja Nebukadnezar ini. Di dalamnya ada orang ya, orang Yahudi, orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang menyembah kepada Tuhan, orang yang menaruh hidup mereka untuk melayani Tuhan ya, di mana di dalam sekumpulan ini ya mereka termasuk di dalamnya. Dan ketika mereka datang dalam undangannya raja, ada suatu hal yang mereka lakukan untuk menghormati, untuk menyembah patung yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar, Bapak Ibu. Ya. Dan ceritanya ya, ketika di situ dikatakan dalam ayat 3, 4 dan seterusnya ya, ketika kalau ada bunyi musik-musik ya, mereka ini orang-orang penguasa-penguasa ini, ada wakil raja dan segala macam di sana. Mereka ya orang-orang nomor 1 ya, ring 1 lah ya. Orang-orang yang dekat raja ini harus sujud menyembah. Kalau tidak, dikatakan ya seketika itu juga mereka akan dicampakkan di dalam perapian yang menyala-nyala. Tetapi kenyataannya dari keseluruhan ya, seperti tadi saya katakan, dari keseluruhan orang-orang penting ini ya, termasuk Sadrak, Mesak, dan Abednego ya, ketiga orang ini tidak menyembah ya. Kenapa dia raja ketahui? Karena ada orang Kasdim yang ngomong sama raja. Mereka katakan bahwa hey, itu ada orang Yahudi yang dimana mereka tidak mentaati, tidak menuruti perintah akan raja yang sudah disampaikan. Mereka tidak mau sujud, mereka tidak mau menyembah, mereka tidak mau menghormati apa yang telah disampaikan oleh raja. Dan seketika itu juga Sadrak, Mesak, dan Abednego ini ya, SMA ini dipanggil oleh Raja Nebukadnezar. Dan mereka diperhadapkan dan ditanyai ya, apakah benar kamu tidak mau menyembah? Benar ya, kenyataannya benar. Dan ada suatu tawaran lagi di sana dikatakan ya, kalau kamu tidak mau menyembah ya, kamu akan dimasukkan dalam perapian yang nyala ya. Tapi kalau enggak, kamu akan bebas, seperti itulah ya. Tetapi satu keputusan yang luar biasa, suatu tekad, suatu komitmen bahwa mereka tidak mau menyembah. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan mereka, mereka tidak mau menyembah, Bapak Ibu. Seperti yang kita sudah baca tadi dikatakan ya, ayat 16. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya. Dan jadi seluruh apa yang diutarakan oleh Raja Nebukadnezar bahkan ada ancaman,
tidak ada dewa satupun yang dapat menyelamatkan kamu dari perapian yang menyala-nyala ini, ya. Tidak ada satupun. Di dalam ayat yang 15 kalimat yang terakhir, dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dalam tanganku, ya. Tidak ada, ya. Orang semua ketakutan, tetapi 3 orang ini mereka tidak takut dengan ancaman yang telah disampaikan oleh raja, ya. Mereka tidak takut dengan perintah yang diperintahkan oleh raja dalam kehidupan mereka. Bahkan mereka berkata, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami. Artinya begini Bapak Ibu, jadi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, ya. Kalau Tuhan ingin melakukan suatu perkara dalam kehidupan mereka, pasti Allah lakukan. Tetapi ada lagi kata selanjutnya, ayat 18. Tetapi seandainya, jika tidak, ya, jika tidak, hendaklah Tuanku mengetahuinya. Jadi ini suatu respon yang luar biasa, ya. Mereka katakan, kalaupun tidak Allah menolong kami, kalau pun Allah tidak bertindak di dalam kehidupan kami, kalaupun itu Allah tidak berbuat apa-apa di dalam kehidupan kami, ya, dikatakan bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuhanku. Ya, luar biasa Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, seperti yang saya sudah utarakan di pagi tadi, ya, bahwa banyak orang yang mau ikut Tuhan, ya, tetapi banyak orang yang tidak mau siap atau tidak siap dengan, ya, realita atau keadaan yang mereka harus hadapi. Ada juga, ya, banyak orang yang sudah mengikuti Yesus, sudah mengikuti Yesus, tetapi banyak juga yang tidak siap berhadapan dengan realita yang ada. Artinya keadaan yang ada. Sepertinya contoh seperti ini, ya. Banyak orang mengeluh, aduh, kok begini ya, kok begini ya, kok begini, ya. Itulah 2 hal yang terjadi di dalam dunia, dalam kehidupan orang-orang percaya, ya. Dan banyak pertanyaan yang timbul Bapak Ibu, ya. Banyak pertanyaan yang timbul, ya. Bagaimana kalau Tuhan tidak menolong, ya? Bagaimana kalau Tuhan hanya diam saja? Bagaimana kalau Tuhan tidak berbuat apa-apa? Bagaimana kalau doa saya, ya, tidak dijawab oleh Tuhan? Dan bagaimana apa yang saya harapkan itu tidak terjadi di dalam kehidupan kita, ya? Saya harapkan begini tetapi kok tidak terjadi, ya? Mungkin juga bagaimana jika, ya, orang bilang kita kuat, kita sanggup, kita mampu, tapi kenyataannya, ya, timbul pertanyaan dalam kehidupan kita, bagaimana kalau saya tidak sanggup, ya? Ada juga yang berkata, oh kamu mampu, kamu kuat, ya. Tetapi timbul pertanyaan lagi, bagaimana jika saya tidak kuat? Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, untuk menjawab apa yang diutarakan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego ini kepada Raja Nebukadnezar dengan pertanyaan-pertanyaan tadi, seandainya, jika, kalau, ya, Allah tidak bertindak, Allah diam saja, Allah hanya seakan-akan pangku tangan, tidak berbuat apa-apa, ya. Dalam pertanyaan-pertanyaan ini kita tentunya harus, ya, mempunyai persepsi yang benar, saudara yang sama Tuhan. Karena banyak, ya, orang percaya tidak mempunyai persepsi yang benar tentang Tuhan. Apa itu persepsi Bapak Ibu, ya? Persepsi ini berasal dari bahasa Latin yang dimana dikatakan di sini perceptio, ya, perceptio atau percipio, ya, percipio. Yang artinya begini, ya, yang artinya yang pertama tindakan menyusun, ya, yang kedua mengenali, dan yang ketiga menafsirkan informasi. Dan ini 3 kata ini mempunyai kaitan yang luar biasa, ya, mempunyai kaitan satu dengan yang lain. Jadi tindakan menyusun ketika contohnya di dalam permainan puzzle anak-anak, saudara yang dalam Tuhan, jemaat, ya. Contohnya puzzle, ya. Kita dalam suatu puzzle tentunya kalau sudah diacak-acak, ya, ada bagaimana kita menyusun, bagaimana kita membuat pola dari puzzle itu sampai terbentuk, ya. Jadi ketika kita membentuk puzzle itu
Dan ketika itu jadi puzzle, bergambar, maka kita dapat melihat, kita dapat, oh ini begini wujudnya, ya, begitu wujudnya. Jadi ketika kita tahu wujud gambar itu, kita boleh menafsirkan, oh ternyata gambar ini seperti ini, ya. Ketika tadinya kacau balau, kita kira-kira belum tersusun dengan rapi, ya, kita belum mengenali. Tetapi ketika tersusun dengan rapi, ketika itu menjadi suatu gambar, kita boleh melihat, oh ternyata seperti ini, dan kita boleh mengambil suatu menafsirkan suatu informasi bahwa ternyata ini gambar seperti ini. Misalnya, oh gajah ada belalainya, ya. Nah, Bapak Ibu yang kasih di dalam Tuhan, jadi di dalam kehidupan kita juga sebagai orang-orang percaya, kita juga harus mempunyai hal ini, ya, persepsi, ya, atau tindakan untuk menyusun. Ketika ada masalah atau pertanyaan-pertanyaan yang saya sudah utarakan tadi, kita harus mempunyai tindakan untuk menyusun, ya, supaya kita tidak terjebak dengan salah mengambil suatu keputusan, salah mengambil suatu cara pandang kita. Tetapi ketika kita menyusun dengan baik, tindakan menyusun dengan baik, maka kita akan mengenali, oh persoalannya seperti ini, ya. Persoalannya, masalah yang saya hadapi seperti ini. Seperti dosen kami mengajarkan, ya, saya sangat diberkati dengan apa yang diajarkan kepada kami, bahwa ketika mereka dosen kami menghadapi suatu masalah, jemaat Tuhan yang dia gembalakan, bahkan ada konseling yang datang dalam kehidupannya, banyak orang mengutarakan masalah, ya. Bahkan masalah yang harus diselesaikan antara jemaat dan gembala jemaat, gembala sama gembala, ya. Kemudian dia hanya melihat apa sih masalahnya itu, dan selalu dia melihat masalah itu dari mana. Artinya akar masalah itu dari mana, ya. Akar masalah itu dari mana. Dia tidak mau langsung mengambil satu keputusan, tetapi dia cari pangkal masalahnya nih. Akar masalah, kenapa jemaat sama jemaat, ya, berantem, jemaat suami dan istri berantem, anak dan orang tua berantem, dan segala macam, ya. Bahkan gembala sama gembala berantem, dia lihat, ya, dia mengambil satu tindakan menyusun apa sih yang menjadi masalah di dalam kehidupan mereka. Yang dia selalu ambil akar permasalahannya, mulainya dari mana. Dan situ dia dapat mengenali, oh ketika dia mengenali persoalan itu, maka dia dapat menafsirkan, oh ini ternyata ini. Misalnya, oh kalian salah paham, kalian sudah ada tidak saling menyukai, kalian sudah ada sesuatu yang membuat kalian gap. Dan disitulah ada suatu jawaban di dalam kehidupan setiap persoalan. Dan demikian juga halnya kita, Bapak Ibu yang saya kasih Tuhan. Ketika masalah-masalah itu datang dan pertanyaan-pertanyaan, oh bagaimana ya kalau Tuhan tidak menolong? Saya sudah melayani, saya sudah berkorban, saya sudah membawa persembahan, saya sudah membawa perkeluhan, saya sudah setia, bahkan saya sudah memberikan waktu saya untuk melayani. Tetapi loh, kok Tuhan tidak menolong? Ya, bagaimana kalau Tuhan tidak menolong? Bagaimana kalau setiap doa-doa saya, setiap seruan saya yang saya sudah sampaikan pada Tuhan, kok Tuhan sepertinya yang diam saja? Ketika saya membutuhkan pertolongan, Tuhan tidak bertindak. Nah, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, disinilah kita harus mempunyai persepsi yang benar pada Tuhan, ya. Karena persepsi, ya, mempunyai juga pengertian atau sinonimnya seperti pengenalan, ya. Persepsi hampir sama dengan pengenalan, ya. Persepsi mempunyai sinonim dengan pengertian sama, ya. Hampir sama mereka, mempunyai pemahaman juga, ya. Jadi Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, ketika hal-hal itu datang di dalam kehidupan kita, ketika itu hal-hal itu terjadi di dalam kehidupan kita, bagaimana persepsi kita menangani, ya, masalah-masalah yang datang di dalam kehidupan kita. Ada yang terjebak ketika
seakan-akan Tuhan diam saja, seakan-akan Tuhan tidak berbuat apa-apa, maka akan timbul ya, kita saling mempersalahkan. Oh, kamu yang salah, pendeta yang salah, dia salah khotbah. Nah, misalnya kata begitu. Oh, kamu yang salah, suami yang salah, anak yang salah, semua salah ya. Dan itu akan berakibat suatu perpecahan di tengah-tengah kehidupan kita. Dan bahkan berakibat kita meninggalkan Tuhan, Bapak Ibu ya. Kita meninggalkan Tuhan. Oh, nggak betul ini Tuhan, mana ada Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu yang kasih Tuhan, untuk menjawab dari pertanyaan-pertanyaan tadi yang saya sudah sampaikan, bahwa jika Tuhan tidak menolong, jika Tuhan tidak mendengar, jika Tuhan tidak bertindak, jika apa yang saya harapkan itu tidak terjadi dalam kehidupan saya ya, apa yang saya tumulkan itu tidak terjadi dalam kehidupan saya ya, kita harus mempunyai persepsi atau pandangan atau pengenalan atau pemahaman yang benar tentang hal ini. Dan hal ini dimiliki oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego, Bapak Ibu. Mereka punya pemahaman yang benar tentang Allah. Ya, kalau mereka tidak mempunyai pemahaman yang benar tentang Allah, maka gampang sekali mereka udahlah menyembah. Kalau saya juga menyembah tidak terjadi apa-apa, ya, tidak mempengaruhi apa-apa. Tetapi mereka, karena mereka mempunyai pengenalan yang benar tentang Tuhan, mempunyai pemahaman dan pengertian yang benar tentang Tuhan, mereka tidak seperti itu. Mereka tidak tergiur dengan tawaran yang disampaikan oleh Raja Nebukadnezar. Mereka tidak tergiur dengan iming-iming yang disampaikan oleh Raja Nebukadnezar, walaupun ada ancaman. Tidak ada satupun dewa yang dapat menyelamatkan nyawa kalian. Ya, seperti itu kata bahasa sehari saya. Tetapi mereka mempunyai komitmen ya. Karena di sini dikatakan, kalau kita baca lagi di dalam ayat 17 ya. Jika Allah kami yang kami puja ya. Kata puja di sini mempunyai pengertian seperti ini ya. Jika Allah yang kami layani, Allah yang kami sembah, Allah yang kami hormati. Jadi sudah terkonsep di dalam kehidupan mereka bahwa ya, Allah yang mereka sembah, Allah yang mereka layani, Allah yang mereka puji itu ada di dalam kehidupan mereka ya, ada di dalam hati mereka. Itu sebabnya mereka tidak tergampang diombang-ambingkan dengan situasi yang ada, meskipun pertama nyawa taruhannya, kedua keluarga jadi taruhannya. Kenapa saya katakan keluarga? Karena mereka ditempatkan di posisi, kalau mereka mati, siapa yang mau biayai kehidupan keluarga mereka? Ketiga, mereka, nama baik mereka tercemar ya. Ada banyak yang mereka harus pertaruhkan, Bapak Ibu. Ada banyak yang mereka harus pertaruhkan di dalam kehidupan mereka. Kalau jadi ini seperti ini, bagaimana dengan ini? Bagaimana? Tetapi karena mereka mempunyai pengenalan yang benar, pengertian yang benar, pemahaman yang benar tentang Allah yang mereka sembah, yang adalah Tuhan mereka, dan mereka itu hamba, yang dimana Tuhan itu adalah Allah yang maha tinggi, yang mereka sembah, sudah terkonsep di dalam kehidupan mereka. Sehingga apa? Tidak ada yang menggoyahkan di dalam kehidupan mereka. Ya. Dan ancaman itu datang, Bapak Ibu, ya. Ancaman itu datang di dalam kehidupan mereka. Nah, Raja Nebukadnezar bukan main-main, bukan bercanda, bukan bergurau, tetapi benar, ya. Mereka dimasukkan, apa yang jadi firman Tuhan katakan ya. Kalau saya sarankan, mari kita baca dalam ayat 1 sampai ke 30 di rumah. Kita akan melihat di sana. Mereka dicampakkan di dalam perapian yang menyala-nyala. Bahkan tangan mereka diikat. Mereka tidak dapat berbuat apa-apa ya. Luar biasa, Bapak Ibu. Diperhadapkan yang situasi seperti ini, mereka tetap berpegang. Itulah kalau kita mempunyai pengenalan yang benar tentang Allah. Kalau kita tidak mempunyai pengenalan tidak benar tentang Allah, maka gampang sekali ya, kita kong kali kong ya, weslah Tuhan tahu ya, kata kasar seperti itu. Tuhan tahu masalah saya, Tuhan tahu persoalan saya, Tuhan tahu ya, saya sudah ada di jalan buntu, ya udah kong kali kong. Tetapi Sadrak, Mesak, dan Abednego
tidak seperti ini. Dan inilah kita sebagai orang yang percaya, kita harus contohi Bapak Ibu. Memang berat, ya. Memang berat, memang ada salib yang harus kita pikul, memang ada salib yang harus kita bawa, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Dan itu berat, itu siksa. Itu sebabnya saya katakan bahwa tidak gampang kita mengiring akan Tuhan. Tidak gampang, tidak segampang dengan apa yang di luar sana. Oh enak ya dia mengiring Tuhan, diberkati. Jangan salah, ya. Mungkin kita melihat dalam segi sudut pandangnya perjanjian lama. Tuhan menyertai bangsa Israel, Tuhan berperang, Tuhan memberkati, limpah susu dan madu dan segala macam Tuhan berkati. Tapi ketika dalam perjanjian baru Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kita melihat orang-orang percaya, mereka teraniaya, mereka mati, mereka disiksa, bahkan mereka dibunuh, ya. Tetapi mereka tetap pegang, ya, iman percaya mereka kepada Tuhan. Kenapa? Mereka sudah mempunyai pengenalan yang benar tentang Tuhan. Kalau kita sudah mempunyai pengenalan yang benar tentang Tuhan, kita tidak akan mengeluh. Kita tidak akan cemberut. Kita tidak akan putus asa. Kita tidak akan menyalahkan orang kiri dan kanan. Bahkan mungkin bisa-bisa kita menyalahkan Tuhan. Tuhan, ya, saya sudah melayani, saya sudah kerja ini, saya sudah sumbang gereja, saya sudah bawa berkat buat gembala dan sebagainya. Tetapi apa yang saya alami, ya, kegagalan, ya, bukti mana janjimu tidak nyata dalam kehidupan kami, mana? Tidak ada, ya. Tetapi ingatlah Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kalau, ya, persepsi ini, ya, ada hubungannya dengan ada dua kata, ya, sebuah proses. Jadi, ya, kita harus melewati proses demi proses untuk kita mendapatkan pengenalan yang benar, mendapatkan pengertian yang benar, mendapatkan pemahaman yang benar tentang Allah. Ya, Tuhan bawa kita supaya kita tahu Tuhan itu, ya. Kita dalam jalannya supaya kita tahu benar-benar, ya, Allah itu bagaimana. Saya katakan tadi di dalam Yeremia 29 ayat 11, boleh ditayangkan. Atau siapa yang lebih dahulu buka boleh dibacakan. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Yeremia 29. Ya. Terima kasih Tuhan sekali. Ya. Demikian firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Amin. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Haleluya. Jadi Allah tahu rancangan-rancangan yang apa yang ada pada Allah mengenai kita, ya. Dia tahu rancangannya untuk dia berikan di dalam kehidupan kita. Dan rancangan itu tidak membawa kita kepada kecelakaan, tidak membawa kita kepada kejatuhan, tetapi rancangan itu akan membawa kita kepada damai sejahtera. Haleluya, ya. Akan membawa kita kepada hari depan yang penuh harapan, akan membawa kita kepada janji Allah yang sempurna di dalam kehidupan kita. Asalkan kita mempunyai persepsi, asalkan kita mempunyai pengenalan, pengertian yang benar tentang Allah. Kalau kita tidak mempunyai pengenalan yang benar tentang Allah, tentunya ada keluhan di sana. Dan kita melihat contohnya, ya, Sadrak, ancaman ketika maut, ya, ketika semua, ya, direnggut di dalam kehidupan mereka, mereka tetap bertahan, mereka tetap setia, mereka tetap taat kepada Tuhan. Karena apa? Tuhan adalah Tuhan yang mereka sembah. Mereka akui mereka hamba. Jadi mereka menempatkan Tuhan itu untuk mereka hormati. Mereka tempatkan Tuhan itu untuk mereka sanjung dan mereka
sembah. Dan itu harus menjadi bagian kehidupan kita. Kenapa? Ketika proses demi proses Allah izinkan di dalam kehidupan kita berlaku, dan itu memang bertolak belakang dengan kehidupan jasmani kita, kehidupan daging kita. Kita berkata, oh kok begini, kok begini, kok begini, kok rumah tangga saya kok begini, kok suami saya begini, kok istri saya begini, kok usaha saya begini, kok segala macam saya begini, ya, kok begini semua, ya. Saya sudah setia, saya sudah melayani, saya sudah berkorban dan segala macam. Saya sudah membantu orang lain, kok terjadi seperti ini? Ya, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, ingatlah kita harus mempunyai pengenalan yang benar. Ya, bagaimana kita dapat mendapatkan persepsi atau cara pandang, pengertian, pemahaman yang benar tentang Tuhan? Mari kita buka di dalam Filipi 4 ayat yang ke-8. Ya. Bagaimana sih kita mendapatkan persepsi yang benar? Ayat yang ke-7 dulu. Ya. Damai sejahtera Allah, seperti tadi ya, Yeremia 29:11, Allah merancangkan damai sejahtera. Dan ini diungkapkan oleh firman Allah dalam Perjanjian Baru. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Kita tidak dapat melampaui ya damai sejahtera dalam akal kita, dengan akal kita. Akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi damai sejahtera itu akan memelihara pikiran kita, akan memelihara hati kita, supaya kita mempunyai cara pandang, cara pengertian, pemahaman atau persepsi yang benar tentang Tuhan. Ya, bagaimana kita mendapatkannya itu? Ayat yang ke-8, firman Tuhan katakan, jadi akhirnya saudara-saudara, ini tidak terkecuali anak, orang tua, mau kecil mau besar, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah. Amin. Pikirkanlah semuanya ini, maka persepsi yang benar akan membentuk ya pemikiran kita tentang Tuhan. Nah, lain katakan amin. Ya. Jadi kalau kita berpikir benar, kita berpikir mulia, kita berpikir adil, suci, manis, dan sedap didengar, dan disebut kebajikan dan patut dipuji, maka akan membentuk persepsi kita, akan membentuk pengenalan kita, akan membentuk pengertian kita, pemahaman kita tentang Tuhan itu. Ya. Ketika kita mempunyai hal-hal ini, maka ketika seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego diperhadapkan dengan hal ini, mereka sudah dibentuk, mereka sudah punya konsep. Wah, benar. Walaupun Tuhan, ya, kalau Tuhan mau menyelamatkan ini, pasti Tuhan tolong. Ya. Kalau Tuhan pun tidak akan menyelamatkan kami, tidak apa-apa. Kenapa? Mereka sudah mempunyai konsep yang benar tentang Tuhan. Ya, mereka sudah mempunyai pemahaman yang benar tentang Tuhan. Mereka sudah mempunyai pengertian dalam pikiran mereka yang benar tentang Tuhan. Dan ini yang harus kita miliki. Kenapa? Ya. Ketika kita mempunyai hal-hal ini, maka dalam proses itu, ya, dalam proses itu kita lihat ayat 24, Daniel pasal yang ketiga. Apa yang menjadi saudara dan Tuhan? Ketika mereka dimasukkan di dalam, mereka tidak dikecam, bahkan dimasukkan di dalam perapian yang menyala-nyala. Daniel pasal 3 ayat 24, saya bacakan buat kita. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera dan berkata, ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat di dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya raja. 25. Katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Ayat 26. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu, berkatalah ia, Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah, ya, yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Ayat 27.
dan para wakil raja, para penguasa, para bupati dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat, ya. Jadi semua orang-orang yang ada pada waktu itu mata mereka tertuju kepada 3 orang ini, ya. Mereka melihat bahwa tubuh mereka, orang-orang ini tidak mempan oleh api, ya. Satria baju hitam tadi. Ya, tidak mempan oleh api, ya. Dan di situ dikatakan bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, ya, tidak hangus. Jubah mereka tidak berubah apa-apa. Bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Jika mereka mengikuti apa yang dikatakan oleh Raja Nebukadnezar, yaudah kita kompromi sajalah, kita kong kali kong sajalah, ya. Lagian Tuhan tidak berbuat apa-apa, saya sudah butuhkan tapi Tuhan tidak datang. Udahlah, pastikan Tuhan pasti ampuni, seperti itulah. Ceritanya bahasa saya. Ya, oke. Tentunya ayat 24 sampai 27 ini tidak mereka akan alami. Cerita ini tidak akan mereka alami, ya. Kemuliaan ini tidak mereka akan alami. Demikian juga kita Bapak Ibu. Mungkin Tuhan sedang membawa kita dalam proses yang sungguh berat, yang proses yang sangat berat yang meninggi dalam kehidupan kita, ya. Seakan-akan kita, saya sudah minta tolong, saya sudah berdoa, saya sudah berpuasa, saya sudah berkorban, saya sudah melayani Tuhan, saya memberikan segala sesuatu bagi Tuhan. Tetapi pada kenyataan tidak ada apa-apa terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan tidak menolong, seakan-akan Tuhan tidak menolong, seakan-akan Tuhan diam saja, seakan-akan ya Tuhan tutup telinga bagi suara kita. Tapi ingatlah, pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Amin. Dia tidak pernah terlalu cepat, dia tidak pernah terlalu terlambat. Tepat pada waktunya Tuhan akan menyatakan kemuliaannya. Dan benar, ya. Sadrak, Mesak dan Abednego, mereka tidak menyalahkan Tuhan. Firman Tuhan tidak katakan, oh mereka mengeluh, mereka mencela Tuhan, mereka memarahi, oh kamu sih ikut-ikut Tuhan, ya. Kamu sih, ya. Tapi dia tidak seperti itu, mereka tetap menjalani. Ya, bahkan mereka sudah masuk dalam perapian yang menyala-nyala, ya. Sebenarnya sudah mati, ya. Dan demikian juga kita Bapak Ibu, terkadang Allah membawa kita masuk dalam memang perapian yang menyala-nyala itu, ya. Tetapi dalam perapian yang menyala-nyala itu, Allah menyatakan kemuliaannya dalam kehidupan kita. Amin. Dan saya terlalu percaya dalam kehidupan kita tentu banyak kesaksian. Banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Itu sebabnya milikilah persepsi yang benar, pemahaman yang benar, pengertian yang benar, ya, pengenalan yang benar tentang Tuhan. Firman Tuhan katakan, saya tidak mencatat ayatnya, ya, yang ku ingini, yang ku rindukan, ya, mengenali Tuhan. Kalau Bapak Ibu tahu itu di dalam Filipi atau Efesus, ya, yang ku kehendaki mengenal Tuhan. Kenal Tuhan, maka itu akan membentuk persepsi kita, membentuk pengenalan kita, pengertian kita, pemahaman kita tentang Tuhan itu sendiri. Yang seperti lagu tadi, tak akan ku goyah, benar tak akan ku goyah, tak akan ku bimbang, benar tak ku bimbang. Kita sudah masuk di dalam api loh, ya. Kita diizinkan oleh Tuhan masuk di dalam api. Seakan-akan Tuhan tidak menolong. Benar kita tidak goyah, benar tidak kita bimbang. Tetapi kalau kita mempunyai persepsi yang benar tentang Tuhan, kita tidak akan tergoyahkan. Kita tidak akan digoyahkan dengan api sekalipun. Kalau kita lihat, ya, contoh terakhir, udah lewat, maaf ya Bapak Ibu, udah lewat 15 menit, ya. Paulus dan murid-murid Tuhan, mereka sebenarnya sudah senang Bapak Ibu, menjadi pelayan, ya, menjadi, ya, mata pencaharian mereka diberkati. Bahkan Paulus, ya, sebelum dia diubahkan oleh Tuhan, dia seorang ahli Taurat yang luar biasa, yang dikenali banyak orang, ya, yang ditakuti pada waktu itu juga. Mereka dia senang sebenarnya. Tetapi ketika Allah menangkap dia, Allah menangkap murid-murid ini, dan mereka diurapi dengan kuasa Roh Kudus, ya,
Mereka tidak takut dengan apapun yang diperhadapkan di dalam kehidupan mereka. Paulus katakan, aku pernah mengalami kelaparan, aku pernah mengalami kedinginan, aku pernah mengalami kepanasan, aku pernah terombang-ambing di laut, bahkan aku pernah dicambuki kurang 39 kurang saya 40 kurang 1 kali 39 kali dia dicambuki, dia dipukuli, dia dipenjara, dia disiksa, bahkan lebih parah lagi dia mati. Waduh, mati untuk apa? Untuk Tuhan. Dia mati untuk Tuhan, saudara yang dalam Tuhan. Kalau mau lihat apa yang dia dapat, saudara, apa yang dia dapat, apakah dia diberkati? Tidak, malah dia berkekurangan semua. Dia harus kerja buat rumah, kasih sumbang, pelayanan, habis semua untuk Tuhan. Secara kasat mata, ini Paulus ini, maaf kata, bodoh. Ini Paulus ini kok begitu dia diambil satu keputusan, tetapi kenapa? Firman Tuhan katakan, karena ketika Tuhan menangkap dia dan dia mengenal Tuhan itu dengan benar, dia mempunyai persepsi yang benar tentang Tuhan, maka semuanya dikatakan sampah. Yang ada di belakangku apa? Sampah. Karena dia sudah mengenal akan Tuhan. Dan ini juga menjadi di dalam kehidupan kita, untuk kita kenal Tuhan dengan benar. Mungkin ada di antara kita sudah lama kita mengiring Tuhan, mungkin sudah lama kita menjadi Kristen, mungkin sudah lama kita doa, tetapi pengenalan kita akan Tuhan hanya apa? Hanya kata orang Jakarta dangkal, tidak mengenal dengan sesungguhnya, sehingga ketika pencobaan kita bilang, oh Tuhan, bolehlah saya bolehlah ada pencobaan yang datang dalam kehidupan saya, tapi jangan berat-beratlah Tuhan. Jangan begini, jangan begitu, jangan begini, Tidak seperti itu Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Tetapi ingatlah, dalam kesemuanya itu Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan di dalam kehidupan kita. Tuhan tidak merancangkan sesuatu yang jahat di dalam kehidupan kita. Tuhan tidak merancangkan, oh ini sadek nasana nego, rasain lu, ikut saya, rasain lu. Tapi dia tidak pernah, dia pernah merancangkan hal yang jelek, Bahkan mereka juga mempunyai pemikiran, pandangan, pemahaman, persepsi yang benar tentang Tuhan. Tuhan tidak akan mencelakakan mereka. Dan benar Bapak Ibu, mereka mengalami suatu hal yang luar biasa, suatu cerita yang dahsyat. Kalau saja mereka tidak mengikuti, cerita ini mereka tidak akan alami. Cerita ini mereka tidak akan menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Demikian juga Bapak Ibu yang saya kasih Tuhan. Mungkin saat-saat ini kita dalam permasalahan, pergumulan hidup. Apapun itu, mungkin suami kita saya berdoa, oh Tuhan kok saya berdoa buat suami saya nggak berubah-berubah. Kok kamu bawa saya dalam pergumulan seperti ini? Berat Tuhan, berat Tuhan, Tapi kita harus kasih. Oh Tuhan, terima kasih. Tadi pagi saya ungkapkan kepada jemaat Tuhan yang sudah hadir pada pagi hari, yang sudah berbakti, bahwa ada seorang pemuda yang berkata ketika dia mendaftar kemana-mana dan dia bersaksi, dia bilang, saya terkejut Bapak Ibu, dan jarang hal ini terjadi dalam kehidupan kita. Biasanya kita berkata, belum dikehendaki oleh Tuhan, Tapi pemuda ini katakan, ketika kalau dia bilang, oh kalau saya tidak diterima, puji Tuhan. Kalau saya diterima, puji Tuhan. Dan jarang hal ini kita ungkapkan. Biasanya, kalau boleh Tuhan, kalau boleh anak saya seperti ini, kalau boleh anak saya. Kita tidak pernah berterima kasih kepada Tuhan dengan apa yang telah Tuhan buat di dalam kehidupan kita. Kita hanya berterima kasih kalau kita diberkati. Kita hanya berterima kasih kalau kita aman, nyaman, dilindungi. Tapi kita tidak pernah berterima kasih ketika Tuhan sementara melindungi kita di dalam pencobaan. Tuhan sementara melindungi kita dalam kesengsaraan kita. Kita berkata, kok kita seperti ini, kok begini-begini, Tapi kalau kita sudah mempunyai pengertian, pemahaman, dan pengenalan akan Allah yang benar, maka itu akan mengubah persepsi kita. Roma 12 ayat 2 katakan,
Baiklah kita mengubah paradigma kita, mindset kita, pengenalan kita, pengertian kita, dan pemahaman kita dengan Tuhan. Maka ya kita akan melakukan apa yang kudus, apa yang berkenan, apa yang dimaunya Tuhan di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Itu sebabnya Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, sebenarnya ada contoh lagi, ada dua contoh tentang Yesus dan tentang Daud. Ya, dia adalah orang setia, tetapi ketika hal itu terjadi, dia berdoa, dia berpuasa, dia sujud bersungguh kepada Tuhan. Tetapi ya apa yang dia idam-idamkan, apa yang dia inginkan tidak terjadi dalam kehidupan dia. Dan malah yang dia terima ya sesuatu yang tidak mengenakan. Tetapi apa yang dia buat? Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, dia datang ke rumah Tuhan, dia menyembah kepada Tuhan. Haleluya. Dia tidak mempunyai persepsi yang salah tentang Tuhan. Dia tidak mempunyai pemahaman yang salah tentang Tuhan. Tetapi ketika hal itu berlangsung dan keinginannya tidak terjadi, dia hanya datang kepada Tuhan dan menyembah kepada Tuhan. Dan inilah yang harus kita belajar, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Apapun masalah sekarang ini sangat sulit. Ya, sangat sulit, bahkan ada berita apakah itu hoax atau tidak ya, akan ada pandemi lagi ya. Periode yang kedua katanya ya. Mungkin Januari, kita tidak tahu ya. Tetapi mari ya, kita mau mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita mau berkata terima kasih Tuhan ya, akan semuanya hal yang terjadi di dalam kehidupan kita sekarang ini. Untuk apa? Untuk kita mengenali Tuhan dengan benar, untuk kita punya pemahaman yang benar dengan Tuhan. Karena segala sesuatu rancangan Tuhan tidak akan mendatangkan kecelakaan di dalam kehidupan kita, tetapi dia menjadikan damai sejahtera dan hari depan yang penuh harapan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Inilah kebenaran firman Allah yang boleh saya sampaikan. Karena terbatas dengan waktu, bahkan ini sudah lewat, minta maaf saya. Ya, biarlah kita mau belajar. Ya, kita mau belajar. Jangan pernah mengeluh, jangan pernah mempersalahkan Tuhan, jangan mempersalahkan orang lain, jangan mempersalahkan ini dan itu, tetapi marilah kita membentuk pemahaman kita, membentuk pemikiran kita, membentuk pengenalan kita yang benar dengan Tuhan. Maka ya kita akan melihat kemuliaan Allah yang Allah akan sediakan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Haleluya. Mari pemain musik dan singers juga sama-sama kita akan nyanyikan satu pujian. Haleluya. Puji Tuhan. Kuasanya bagi kita, haleluya, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Amin, amin. Tuhan
imani hebat kuasa Tuhan, Bapak Ibu. Imani hebat kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Imani hebat rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan, percayalah. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Amin. Betapa hebat kuasa. Lagi jemaat saja yang menyanyikan pujian ini. Betapa hebat. Haleluya. Betapa hebat kuasa. Amin. 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 Engkau hebat Tuhan Yesus. Engkau hebat. Rancanganmu hebat. Firman-Mu hebat. Kuasa-Mu hebat. Anugerah-Mu hebat. Kasih-Mu hebat. Perlindungan-Mu hebat. Penyertaan-Mu hebat. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Engkau luar biasa Tuhan Yesus. Betapa hebat. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Haleluya, betapa hebat. Haleluya. Oh, amin, amin. Haleluya. Bapa di surga, kami datang kepadamu Tuhan. Kami bersyukur buat kehebatan-Mu. Kami bersyukur buat kehebatan kasih-Mu, buat kehebatan kuasa-Mu, buat kehebatan firman-Mu, buat kehebatan anugerah-Mu yang Kau lakukan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena lewat firman Allah membentuk pola pikir kami, membentuk pengenalan kami, membentuk pemahaman kami tentang Engkau Tuhan. Itu sebabnya Bapa di dalam nama Yesus. Oh, Engkau lihat setiap pergumulan dari umat-umat kepunyaan-Mu Tuhan. Kami tidak tahu, hamba-Mu tidak tahu apa yang menjadi pergumulan mereka. Tetapi hamba-Mu berdoa bagi mereka Tuhan. Berikan mereka pemahaman yang benar tentang Tuhan. Berikan mereka pengertian yang benar tentang Tuhan. Berikan mereka Tuhan, oh, persepsi yang benar tentang Engkau. Bahwa Engkau tidak pernah merancangkan suatu yang salah, merancangkan suatu hal-hal yang mendatangkan kecelakaan, mendatangkan suatu hal-hal yang mendatangkan kepahitan. Tetapi Engkau merancangkan dalam kehidupan kami. Ada rancangan-rancangan yang membawa kami dalam damai sejahtera. Adalah rancangan hari depan yang penuh harapan. Itu sebabnya Bapa di dalam nama Yesus, ampuni kami semua apabila kami mempunyai persepsi yang tidak benar, cara pandang yang tidak benar, paradigma yang tidak benar tentang Engkau. Oh Tuhan, ajar kami seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Biarlah kami mempunyai konsep yang benar, pemahaman yang benar, pengertian yang benar tentang Engkau Tuhan. Sehingga Tuhan, apapun yang datang di dalam kehidupan kami, masalah apapun yang menimpa dalam kehidupan kami percaya itu semua dalam kendalinya Tuhan. Itu semua dalam rancangan Tuhan. Itu semua dalam, oh Tuhan, kendalinya Engkau Tuhan. Itu sebabnya ajar kami tidak khawatir, ajar kami tidak takut, ajar kami tidak cemas, ajar kami untuk tidak mempersalahkan orang lain, tidak mempersalahkan diri sendiri, ajar kami untuk tidak mempersalahkan Engkau Tuhan. Tetapi ajar kami untuk tetap setia, tetap mengimani, tetap taat, tetap setia di dalam kami mengingat akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Berkatilah setia jemaat Tuhan yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah ini menjadi berkat bagi kami, pegangan di dalam kehidupan kami, di dalam kami mengingatkan Engkau Tuhan. Karena Engkau tidak akan pernah mengecewakan kami, karena Engkau tidak akan pernah membiarkan kami. Tetapi kami akan melihat bagaimana ada suatu alur cerita yang luar biasa yang Engkau bentuk untuk kami, oh, mengenal Engkau. Dan kami akan menceritakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang sungguh luar biasa di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Berkatilah umat-umat kepunyaan-Mu. Dan sebentar kami akan memberikan korban persembahan. Kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang memberi. Kami mau memberi dengan tulus ikhlas, kami mau memberi karena kami mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya.
Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Saya serahkan kepada Ibu Gembala. Haleluya. Puji nama Tuhan, sama-sama kita tadi teguhkan, kuatkan kembali dengan kebenaran firman Allah. Puji Tuhan, Tuhan memberkati hamba-hambanya yang sudah melayani, baik mengikuti pujian, singer, pemain musik, alsidik, kita semuanya Tuhan memberkati. Puji Tuhan, dan mari kita akan nyanyikan di kor Allahku luar biasa. Amin. Doa bersama, ya, kita semua umat-umat Tuhan, ya, dikatakan ada doa bersama sebelumnya. Setelah kita mendengarkan dulu pemberitahuan dari Bapak Hesti. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu. Seperti yang saya sudah infokan di WA bahwa mulai tanggal 11 kemarin wilayah kita atau Kabupaten Blora diwajibkan untuk memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak, karena ini merupakan suatu instruksi dari Presiden dan Kabupaten membuat surat untuk dimana bagi siapa yang tidak memakai masker akan ditindak. Ya seperti itulah aturannya. Jadi dimohonkan kepada kita supaya sanksi itu tidak menjadi terjadi dalam kehidupan kita. Namanya tetap memakai masker. Memang ya agak susah sih, seperti tadi kita agak susah bernafas, mungkin belum terbiasa, tapi mari kita membiasakan untuk apa? Mencegah COVID-19 ini lebih meluas, karena
dengan apa yang terjadi kita boleh melihat bahwa bukan semakin bertambah tetapi bukan semakin sedikit ya, semakin mengecil tapi semakin membesar. Tetapi saya mendapat info dari kecamatan kemarin bahwa di wilayah Ranubelatung ini tinggal satu, yaitu yang tidak menjadi rahasia lagi di yang Pilang itu ya, yang Pilang tinggal dia dan tidak ada lagi. Kemarin ada beberapa tapi sudah dinyatakan sembuh. Itu sebabnya ya untuk menjaga hal-hal yang tidak baik terjadi dalam kehidupan kita, baiklah kita mengikuti ya protokol kesehatan yang telah pemerintah berikan ya dengan itu perorangan. Tapi kalau ada orang-orang bagi kita yang mempunyai usaha baik itu toko, baiklah kita menyediakan untuk tempat cuci tangan ya, sabun, dan memberitahukan bagi mereka yang mungkin datang untuk memakai masker supaya kita juga mengasihi mereka supaya mereka tidak kena sanksi ya. Karena sanksi pertama ditegur atau dikasih untuk bersih-bersih mungkin pasar atau apa saya tidak tahu. Tapi kedua ada surat peringatan dan ketiga akan dikena sanksi. Kalau bagi perorangan itu 100.000 dan bagi mungkin organisasi yang membuat seperti kematian ini akan dikenakan atau toko akan dikenakan biaya 1 juta. Dan mereka tidak menginginkan hal itu terjadi bagi kita semua ya. Mereka cinta kita juga, mereka mengusahakan supaya ikutilah aturan supaya hal itu tidak terjadi, dan mereka menginginkan supaya kita juga semua sehat. Itu saja pemberitahuan bahwa kita mau lakukan ini, kita mau kerjakan ini ya, supaya kita juga menikmati bagian atau berkat di dalamnya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Di nama Tuhan, marilah kita mematuhi peraturan protokol kesehatan kita semuanya ya. Puji Tuhan. Dan pertama yaitu doa bersama kepada Tuhan agar dampak COVID-19 ini segera berlalu dari Ranubelatung, Blora, khususnya Indonesia, dunia ya. Besok kita diberi waktu, kita umat Allah ambillah waktu berdoa ya buat COVID ini, buat juga para medis kita ya. Kalau kemarin saya dengarkan berita ada 102 dokter yang sudah meninggal, itu belum perawatnya. Jadi kita berdoa buat mereka ya, mereka sebagai dikatakan buka ya di dalam menangani COVID ini. Biar Tuhan memberikan kekuatan kesehatan buat mereka, supaya mereka berjalan dengan baik, nama Tuhan dipuji dan dibesarkan. Jadi tanggal 14 September besok sore, yaitu mulai jam 19 sampai jam 20, berarti jam 7 sampai jam 8. Berdoa di rumah masing-masing. Kita berdoa khusus COVID ini, para medis kita, dan kita berdoa buat kita semuanya, buat Tuhan bungkus untuk kita demi kuasa darah Yesus. Biar Tuhan lalukan dari COVID ini, kita sehat kuat, kita pakai untuk hormat nama Tuhan. Ada amin? Jadi jangan lupa berdoa di rumah masing-masing. Tuhan. Hari Rabu ibadah umum, Jumat ibadah kaum wanita, Sabtu ibadah pemuda remaja, Minggu pagi ibadah umum jam 6 pagi ya, Minggu sore ibadah umum jam 4 sore. Ibu Gembala dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun Saudari Ayu Teresa tanggal 15 September hari Selasa, dan Ibu Hadiswito hari Rabu tanggal 16, adik Seril ya hari Rabu tanggal 16. Kita berdoa juga buat mereka karena Tuhan sudah tambahkan umur mereka. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita menyanyikan itu yang berkata kiranya
memuji, memuliakan, besarkan nama Tuhan. Teristimewa kami diteguhkan, dikuatkan kembali dengan kebenaran firman Allah. Ajar kami mempercayai sungguh kebenaran firman-Mu, karena firman Allah menjadi jaminan dalam kehidupan kami. Firman Allah penuntun jalan dalam kehidupan kami. Firman Allah menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, mengarungi dunia yang semakin hari makin datang dalam kegelapan dosa. Tanpa firman-Mu Tuhan, kami akan jatuh. Itulah sebabnya biarlah Engkau tanamkan firman-Mu dalam hati kami, itu bertumbuh berbuah untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani ibadah ini, baik yang memimpin pujian, singer, pemain musik LCD, bawa firman Allah. Tuhan, pakai mereka dengan luar biasa di tengah-tengah mengiring dan melayani Engkau ya Tuhan. Bapa, berkati juga umat-umat-Mu yang sudah berkorban untuk pekerjaan-Mu. Lihatlah dari tempat yang maha tinggi, balaslah berkat berlimpah sesuai dengan janji firman Allah. Engkau tahu isi hati semuanya. Tuhan, tidak ada perkara yang tersembunyi bagi-Mu. Apapun pergumulan mereka, Tuhan, kami serahkan kepada-Mu. Engkau yang menjadi jawaban dan kekuatan kami, pembela dan penolong kami dalam segala perkara. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga bagi pejabat pemerintah kami, yaitu Bapak Presiden, wakilnya dan jajarannya Tuhan. Berikan kemampuan, hikmat, akal budi buat mereka dalam menjalankan tugas-tugas mereka Tuhan. Biar dapat menjalankan semua dengan kerjasama yang baik, nama-Mu yang diagungkan dan dimuliakan. Kami berdoa buat medis ya Tuhan, dokter dan perawat Tuhan, tolong kiranya mereka bungkus tutup mereka demi kuasa daripada Tuhan. Tolong berkati kekuatan kesehatan mereka, lalukan segala COVID yang mereka tangani ya Tuhan. Engkau hancurkan, patahkan, remukkan di dalam nama Yesus. Biarlah perlindungan Allah yang kuat melingkupi semua mereka, agar mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan baik. Demikian juga seluruh sidang jemaat-Mu, mari Engkau bungkus tutup demi kuasa daripada Tuhan. Lalukan semua virus-virus yang kami tidak inginkan ini ya Tuhan. Engkau hancurkan semua dalam nama Yesus. Biar semua sehat, kuat, kami pakai buat hormat nama Tuhan. Berkati tangan-tangan yang sudah berkorban juga untuk pekerjaan-Mu. Lihatlah dari tempat yang maha tinggi, balas berkat berlimpah sesuai dengan janji firman Allah. Berkati mata pencarian seluruh sidang jemaat-Mu, baik dalam pertokoan, perdagangan, pertanian, peternakan, sebagai karyawan, pegawai negeri, wira swasta. Engkau memberkati ya Tuhan. Kalau Tuhan sudah memberkati, ajar kami melakukan firman Allah. Bahkan Tuhan, lalukan semua belalang pelahap yang kami tidak inginkan. Biarlah perlindungan Allah yang kuat melingkupi semuanya. Berkati rumah-rumah tangga umat-umat-Mu dengan sukacita, damai sejahtera daripada Tuhan. Berkati pergumulan-pergumulan mereka, kami pasrahkan kepada Tuhan. Kami berdoa juga yang berulang tahun ya Tuhan di minggu ini. Kami serahkan juga Ibu Hadis Wito. Tuhan, berkati dia Tuhan dalam masa tuanya, kekuatan, kesehatan, pertetapkan langkah mengiring kepada Tuhan. Berkati mata pencariannya juga. Berkati juga Aib dalam masa mudanya Tuhan. Kekuatan kesehatannya Engkau berkati. Berkati apa yang menjadi kerinduannya, pergumulannya, kami pasrahkan kepada Tuhan. Berkati juga Adi Seril ya Tuhan. Masa pertumbuhannya, kekuatan, kesehatan Engkau jamin. Beri hikmat, akal budi, kepintaran ya Tuhan. Bahkan tolong juga orang tuanya supaya membimbing anak ini pada jalan kebenaran. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Ya Tuhan, kalau sebentar yang tinggal Engkau beserta, dan yang pulang Tuhan pimpin, kawali di malaikat sorga. Jauhkan segala perkara yang tidak diinginkan di perjalanan. Tibakan di rumah dengan selamat. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dari Allah Roh Kudus tetap menyertai kita. Mulai saat ini, besok sampai Maranatha, Yesus datang pada kali yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terima kasih.